Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Sofiana, NIM 2019-12032, kelas L. Saya di sini akan menjelaskan tentang e-poster yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah magang atau KKL yang dibimbing oleh Ibu Dianing Ratna Wijayani, SE MSI. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dianing Ratna Wijayani, SE MSI, yang telah membimbing saya untuk membuat laporan dan e-poster. E-poster yang saya buat Kementerian Keuangan, yaitu tentang pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari APBN sendiri memiliki beberapa manfaat, yaitu satu, APBN fokus kepada perlindungan sosial, yaitu Kementerian Keuangan menyatakan APBN hadir dan bekerja keras menjaga serta melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 melalui program penanganan kesehatan dan berbagai pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Yang kedua, mendukung UMKM. Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dalam pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM, bantuan tunai untuk PKL dan warung atau BTPKLW, dan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yang ketiga, insentif bagi dunia usaha. Pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya menjadi sumber penerimaan justru didedikasikan sebagai insentif untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah menolong dengan insentif kelak ketika ekonomi normal, masyarakat membayar pajak lagi agar dapat kita manfaatkan untuk pembangunan. Manfaat yang keempat, mendukung sektor keuangan dan perbankan. APBN akan tetap memberikan berbagai stimulus di sektor keuangan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi. Fungsi perbankan melakukan intermediasi kita harapkan bisa menolong semua level, dari yang mikro, menengah, juga besar, disemangati oleh mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Fungsi perbankan untuk melakukan pembinaan dunia usaha dilakukan karena di situ ada bisnis. Fungsi intermediasi dilakukan juga karena itulah yang menjadi gerak ekonomi kita ke depan. 5. Menahan laju kemiskinan. Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 menjadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang mendarat yang terdampak pandemi COVID-19. APBN 2020 terbukti berperan menjaga Indonesia dari kontraksi ekonomi yang lebih dalam dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam berbagai lini, sehingga menahan laju angka kemiskinan. Yang terakhir, keenam, mengurangi jumlah pengangguran. Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau bisa disebut PJPEN, telah mampu menahan lonjakan kenaikan kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke zona positif. Seluruh APBN difokuskan untuk mengurangi tekanan berat, jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan
kegiatan ekonominya. Dan setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab. Harus dikelola dengan transparan, dikelola sebaik-baiknya, serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemanfaatan APBN. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.